Bang Agus Kaidir dalam segmen Selamat Sore Sore Medan. Medan. Ya, jadi kita Seperti buka biasa, dulu, kita buka dulu. Jadi ini ada 3 informasi menarik yang menjadi perhatian masyarakat. Seperti biasa. Seperti biasa ya, ini handphonenya. Udah tadi dibilang ya kan, Iya. aku mau syuting. Jangan ada. telepon dulu. Tapi kayaknya duit nih, Ray. Duit ya. Mungkin Bang bisa dijelaskan Bang, ini apa aja berita hari ini yang menjadi top hits Top ya. hits kita ya. Ya, ada 3 yang seperti biasa yang akan kita sampaikan kepada penonton ya. Penonton. Sekaligus pembaca juga. Nah, yang pertama ini dari penerimaan siswa namanya apa sekarang? Siswa didik ya, peserta didik. Disingkat PPDB. Jadi PPDB ini selama harusnya itu 2 hari yang lalu itu pengumumannya. Molor ya, Bang. Tapi sampai sekarang semalam sudah. Tengah malam. Kayak pengumuman presiden. Iya, tengah malam. Atau jangan-jangan mau susup siswa siluman. Nah, itu juga tadi yang membuat ada sejumlah orang tua siswa, orang tua calon peserta didik itu puluhan itu datang ke kantor Disdik, Dinas Pendidikan ya. memprotes. Menggeruduk ya. Protes soal pengumumannya. Kok katanya tunda. Tiba-tiba kok tengah malam. Tiba-tiba tengah malam diumumkan, menjelang tengah malam diumumkan. Emangnya siapa itu yang mau dibicara kok tengah malam ya kan? Kayaknya mau stel. Nah, itu juga tadi yang dipertanyakan oleh mereka. Ramai tadi, sempat puluhan orang. Ramai ya, Bang. Ini dinas menyalahkan orang tua lagi nggak kira-kira? Kemarin kan gitu alasannya, ini orang tua nih nggak ngerti, nggak bersihkan caci di handphonenya katanya ya kan? Besoknya pikiran itu ada pengaruh. Aku sampai sekarang masih bertanya-tanya. Iya. Misalnya ada lah entah file-file apa gitu, entah file Ketik Sugiono gitu kan. Apa itu berpengaruh sama PPDB kan? Enggak ya. Tapi kemudian caci, gitu. besoknya ngaku bahwasannya server kita apa gitu ya? Dibaca. Iya. Siapa yang baca? Lucu ya kan? Terus tiba-tiba diralat lagi bahwasannya memang IT kita kurang katanya. Ini kayak main-main kayaknya. Padahal ini bukan perkara yang main-main ini. Ini perkara hajat hidup orang banyak. Iya. Masa depan, ya kan? Janganlah kalian main-main nih. Ini nanti kayak kemarin juga yang lucu tuh Bang, yang daftarnya di sini tiba-tiba keluarnya di daftar di SMA Negeri 5 di dekat Teladan. SMA 4 ya, SMA apa? Pokoknya itulah. Apanya di Teladan. Keluar Pantai Labu. Jauhnya. Ada juga yang di kayak Labuan Batu kan? Iya, kok bisa gitu ini? Sangat. Aduh ya ampun, kasihan dong orang tuanya ini, orang tua siswa ini ya Bang. Coba kita tanya dulu reporter kita yang tadi meliput. Tadi kayaknya hampir gontok-gontokan. Untung nggak ditepuk orang tua siswa tuh. Ada Kartika di sana, coba Tik. Halo Tika. Silakan. Suaranya belum keluar ya. Nah. Ya, selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Hari ini sore ini saya masih berada di Dinas Pendidikan Sumatera Utara, di mana pada pagi hari tadi sejumlah orang tua, tepatnya 100-an orang tua menggeruduk Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Nih ya Bang Abang, karena beberapa orang tua siswa menilai bahwa hasil pengumuman PPDB yang diumumkan pada Rabu jelang tengah malam lalu dinilai tidak adil. Lantaran beberapa siswa yang mendapatkan nilai 97 itu tidak lulus, sedangkan di sekolah favorit, di SMA favorit, sedangkan untuk siswa yang berada di bawah nilai 97, tepatnya ada di nilai 89, itu dapat lulus di SMA favorit di Kota Medan. Ada 2 SMA, yaitu SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 4 tadi. Beberapa
orang tua siswa yang memprotes mengenai hasil dari PPDB tersebut. Dan orang tua itu menunggu cukup lama nih abang-abang dan tribuners, bahwa orang tua siswa sudah menunggu sejak pukul 10 sore pagi tadi, bahkan hingga pukul 14.30 belum ada tanggapan sama sekali dari Dinas Pendidikan, khususnya untuk para panitia PPDB. Dan hingga akhirnya para orang tua yang sudah tidak sabar menunggu hasil penjelasan dari Dinas Pendidikan akhirnya menggeruduk langsung kantor panitia PPDB. Seperti itu, dan hingga akhirnya pada pukul jelang 3:30 akhirnya Kadis Pendidikan Sumatera Utara Bapak Syaifuddin yang baru saja turun dari daerah untuk memantau hasil pengumuman PPDB langsung diserbu oleh para orang tua untuk meminta kejelasan terkait dengan hasil PPDB yang dinilai tidak adil. Seperti itu. Dan juga selain dari hasil PPDB yang tidak adil, beberapa orang tua siswa juga menilai bahwa server kembali down sejak tadi pagi hingga sore hari ini. Orang tua siswa ataupun para peserta didik tidak bisa mengakses jalur zonasi yang diperpanjang hingga tanggal 20 nanti. Seperti itu. Itu ada penjelasan nggak, Kartika? Itu kenapa yang 97 tadi tidak lulus dan yang 80 berapa tadi bisa lulus? 89. Nah, tadi juga selain orang tua siswa, tadi juga hadir siswa yang mendapatkan nilai 97 tadi mengeluarkan unduk-unduknya di depan Kadis Pendidikan Sumut lantaran dia yang menjadi juara umum dan juara kelas tidak lulus, sedangkan teman-temannya yang berada di bawah nilai tersebut lulus. Dan berdasarkan keterangan dari Kadis Pendidikan Sumut Bapak Syaifuddin bahwa beliau akan mengumpulkan seluruh panitia untuk mempertanyakan terkait dengan kerancuhan hasil pengumuman dari PPDB ini. Selain itu juga beliau ingin meminta waktu selama 2 hari kepada orang tua untuk dapat menyelesaikan hasil ini. Untuk sementara beliau belum dapat mengeluarkan secara pasti apa penyebab faktor dari hasil yang sedikit rancu dari hasil pengumuman PPDB ini. Begitu Bang. Itu soal server yang down itu kayak apa itu? Kok bolak-balik down terus? Apa tim IT-nya nggak ada atau memang sengaja di-down-kan atau cuman? Atau pakai aplikasi yang bajakan itu ya. Biasanya kalau bajakan itu memang kadang-kadang down, kan? Kadang-kadang bagus ya. Dipajus juga kayaknya. Iya, abang-abang sekalian, juga tadi juga sempat dipertanyakan sama pihak orang tua bagaimana hingga sore hari server untuk melihat pengumuman ataupun mendaftar zonasi juga tidak bisa. Namun balik lagi bahwa pihak Dinas Pendidikan hingga saat ini belum mengeluarkan statement apa faktornya dan akan memastikan bahwa hari ini dapat berjalan lagi kemungkinan pada malam hari lantaran banyak tadi juga ada kejadian ya abang-abang bahwa pada pukul 1 pagi tadi seorang siswa dinyatakan lulus, namun dia tidak sempat meng-screenshot hasil dari kelulusannya. Namun ketika pagi tadi ingin dilihat lagi-lagi dia hasil keluarnya hasilnya itu bahwa data dari pengumuman dia tidak terverifikasi. Makanya ini menjadi suatu kemarahan bagi para orang tua terkait dengan hasil PPDB tahap pertama yang kacau balau yang dinilai oleh orang tua. Berarti sempat jam 1 sempat kelihatan namanya terdaftar, ketika dilihat pagi tidak ada lagi. Begitu ya? Ya benar Abang. Tercatatnya tidak terverifikasi datanya. Dan rata-rata untuk orang tua siswa yang menggeruduk ini adalah para orang tua yang mendaftar di SMA favorit, tepat di sebelah SMA, tepat di Dinas Pendidikan, yaitu SMA Negeri 1 yang paling banyak mendapatkan permasalahan dari hasil PPDB ini. Berarti memang ada indikasi permainan ini kayaknya ya. Kok kenapa SMA 1 terus? SMA 1 ini kan kita tahu menjadi sekolah favorit ya dari dulu karena memang berada di tengah inti kota, kemudian ya kan
Kemudian SMA 1 enggak? saya bukan SMA 1 Bang. Kalau lulus ya. Saya di sekolah tentara. Iya. Ini gimana ini kelanjutannya tadi? Apa penjelasan dari Dinas Pendidikan mengenai masalah-masalah yang muncul, Kartika? Ada nggak penjelasan yang masuk di akal lah kali ini kira-kira? Kok bisa gitu? Iya, siapa yang ngilangkan itu ya? Iya, kok bisa gitu? Tiba-tiba hilang gitu kan? Apa mungkin itulah apanya ya? Itulah sebabnya makanya tengah malam. Mungkin. Tengah malam sampai pagi tuh banyak ini kan. Banyak. Itulah siluman ya kan? Muncul siluman-siluman tengah malam ya. Itu makanya dibilang siluman ya. Siluman. Iya, itu gimana Kartika? Bisa dijelaskan? Ya Bang, tadi semenjak dilakukan rapat bersama dengan orang tua sekitar kurang lebih 40 menit, Pak Syaifuddin, Bapak Kadis Pendidikan Sumut hanya dapat mendengar semua keluhan dari para orang tua siswa dan tidak dapat memberikan penjelasan secara rinci karena dia harus memanggil seluruh panitia untuk dapat mengetahui apa permasalahan dari penyebab keracuhan dari hasil PPDB ini. Namun Pak Syaifuddin meminta untuk seluruh orang tua yang mendapatkan keluhan terkait PPDB ini untuk mencatat apa keluhannya yang nanti akan segera dihubungi oleh pihak PPDB dalam waktu 2 hari ke depan. Dan juga untuk abang-abang tadi juga saya dengar bahwa jika nanti malam situs PPDB juga tidak bisa dihubungi kembali, tidak bisa diakses kembali, orang tua siswa berencana akan mendatangi kembali kantor Dinas Pendidikan untuk dapat meminta penjelasan di pagi hari besok gitu. Berarti Bapak itu hanya bisa mendengarkan curhat lah ya, tanpa bisa memberikan solusi apa-apa lah ya. Yang mana bisa? Orang siluman yang manggil siluman itu kan payah. Iya, harus pakai kemenyan memang ya. Sama ini Ning Siti Nampi. Gini ya, sedih. Aku di baru bisa. Aduh, sangat kacau ya. Sejauh ini tahun ini yang sangat kacau ya. Tahun lalu ya, masih okay ada, tapi masih bisa tapi nggak tahu kalau lah ya. Nggak tahu juga karena tahun lalu itu kan orang konsentrasinya lebih ke pandemi, COVID kan. COVID ya betul. Siapa tahu lebih parah juga tahun lalu kan. Betul. Oke. Ya. Oke Kartika, terima kasih atas laporannya Kartika. Mohon dipantau lebih lanjut mengenai alasan-alasan unik dari Dinas Pendidikan dan panitia-panitia ini. Ya kan, mana tahu nanti ada alasan lain misalnya server kami meledak, ada teroris yang membajaknya. Ini lebih menarik lagi. Sekalian tengok nanti malam Kartika, bisa dibuka lagi apa enggak? Mana tahu tak bisa. Iya, abang-abang. Iya, terima kasih. Oke. Nah, itu tadi Kartika. Unik ya Bang. Pejabatnya ditanyai cuman bisa, mungkin aku kalau membayangkan ekspresi wajah Bapak itu mungkin gini-gini aja ya. Kita akan usahakan. Tipikal pejabat lah ya. Baik. Laporan Bapak Ibu sudah kami terima. Kami tampung. Nanti muka kau kami tampung. Itu tampol. Aduh, kacau balau. Masih PPDB juga. PPDB. Oh, sekolah, berkaitan sekolah ya. Bukan PPDB. Sekolah. Ini agak beda nih. Ini agak beda. Nah, tadi kan PPDB. Nah, ini apa? Persiapan sekolah tatap muka. Pembelajaran tatap muka. Sudah setahun lebih ya Bang. Anak-anak ini di rumah terus ngendap ya kan. Jadi masuk dia ke sekolah kan. Datang gurunya. Ibu siapa? Kau siapa? Kata gurunya. Kau siapa kata gurunya? Udah berjenggot. Ibu siapa kata kan? Sama-sama enggak saling kenal. Enggak tahu ya kan? 2 tahun. Aduh, astaga. Jadi anak-anak belajar naik kelas tanpa sekalipun duduk di kelas. Belajar daring istilahnya ya Bang. Aku pun memang kalau dari Zoom itu kan
bisa ini kan, bisa nampak mukanya. Bisa nampak muka. Tapi kan selama ini kalau zoom-zooman itu kan videonya ditutup. Iya, modus ya kan. Modus. Ada yang nonton bokep. Ada yang sibuk main. Hah? Kayak di waktu ada acara di Oh salah satu iya, universitas salah itu, satu kampus ya waktu itu ya. soal Lagi KPK, seminar soal KPK. muncul video bokep. Apa nggak panik? Dokter-dokter profesor itu kan, "Ih, kok tiba-tiba ada video-video tanpa menutup aurat kan gitu ya kan?" Iya kan? Orang-orang pun mengucap astagfirullahaladzim ya kan. Tapi sambil gini bang, satu mata, astagfirullahaladzim. Baik. Bagaimana bang soal Iya, tadi sudah rencana sekolah tatap muka ini? Memang secara ini tanggal pastinya belum ada. Belum ya? Nah, tapi direncanakan bulan 7. Bulan 7. Dan sekarang sudah dimulai simulasinya. Uji coba ya. Harusnya tadi itu 2 SMP. 2 SMP. SMP 1 dan SMP 7. 7. Cuma yang di SMP 1 batal. Kabarnya karena Pak Bobi Nasution berhalangan hadir. Oh, karena Pak Wali ya. Pak Wali ingin melihat secara langsung yang lebih di sana. Konkret ya. Konkret. Ke SMP karena 1 ya. Beliau berhalangan akhirnya batal dan SMP 7 ya. simulasinya dimulai di SMP 7 tadi pagi. Tadi sampai sore ya. Karena per kelas itu tadi kabarnya yang kita dengar itu per kelas itu cuma 8 orang isinya. 8 orang dan 2 jam 2 jam 2 katanya. jam. Makanya gitu ya. kayak satu kelas itu 8 kan, mereka itu sekitar 500 orang. Jadi dibagi-bagi dari pagi sampai sore, maraton terus. Stres juga guru tuh ya kan? Gurunya yang stres. Iya. Gampang kena Covid lah. Imun turun ya kan. Iya. Nah, ini tapi iyalah kita doakan supaya semuanya baik-baik saja. Uji coba ini kan Bang pasti kan menjadi perhatian kan. Iya. Guru nggak bisa main-main. Ya kan? Harus pakai masker terus, ya kan? Wartawan kita pun lemas ini. Iya. Dari pagi di situ tuh. Seharian pakai masker tuh kan lemas. Iya. Pikiran goyang. Coba kita tanya wartawan kita yang Baik. di SMP Negeri 7. Masih di sana, Freddy? Setelah dari pagi sana udah makan kan? Suaranya belum muncul. Wah, ini sudah Bang. Sudah. Karena belum makan itu dari pagi. Suara pun hilang. Ya, silakan dilaporkan Freddy bagaimana situasi mengenai uji coba sekolah tadi sampai dengan sore hari ini. Ya, baik Arai dan juga Bang Agus, dapat saya sampaikan bahwa simulasi pembelajaran secara tatap langsung itu tadi dilaksanakan selama 1 hari simulasi, di mana dari jam 7 sampai dengan jam 9, jadi selama 2 jam. Zoom, jadi belajar secara daring juga. Jadi nanti guru itu akan menjelaskan sekali dua sekaligus, secara langsung dan secara daring. Jadi tadi saya sempat berbincang-bincang juga dengan salah satu guru. Jadi saya juga melihat juga tadi guru itu sebentar menerangkan kepada siswa yang hadir dan juga sebentar melihat perangkat laptop untuk menyampaikan materi juga kepada mereka yang tidak dapat hadir untuk secara langsung. Dan dapat saya sampaikan Arai dan juga Bang Agus juga bahwa sekolah SMP Negeri 7 Medan ini membuat kebijakan para siswanya itu menggunakan angkutan umum
angkot ataupun sejenisnya. Jadi misalkan menggunakan Grab itu diizinkan karena memang kapasitasnya juga dapat diatur jaraknya. Begitu Arai dan juga Bang Agus, dan dapat saya sampaikan juga tadi setiap siswa yang akan masuk di sini itu dites suhu tubuhnya dan juga disuruh cuci tangan di sini. Lalu pihak sekolah juga menyediakan face shield penutup wajah agar melindungi para siswanya. Begitu Arai dan juga Agus. Dan dapat saya sampaikan selanjutnya tadi kepala sekolah ini juga menyebutkan nantinya itu ada beberapa tahap atau beberapa persyaratan, yaitu salah satunya itu soal angkutan dan juga beberapa persyaratan yang harus ditandatangani oleh orang tua soal belajar tatap muka ini. Jadi nanti dia belum bisa menyampaikan secara rinci, tapi yang satu itu adalah soal angkutan tadi dan juga soal kesehatan anak-anak. Jadi setiap anak-anak yang akan hadir itu diwajibkan dalam kondisi prima gitu. Freddy, itu apakah ada sejauh ini orang tua siswa yang merasa berkeberatan dengan sistem pembelajaran tatap muka ini yang akan digelar? Oh ya, jadi tadi saya sempat berbincang-bincang juga dengan beberapa orang tua siswa yang hadir. Jadi tadi dari 32 orang tua siswa yang hadir tadi hampir 90%, kalau dikatakan sekitar 5% lagi yang tidak setuju soal sekolah tatap muka ini secara langsung. Tapi 90% itu rata-rata setuju. Kenapa saya bilang? Mereka menyebutkan bahwa sekolah tatap muka ini lebih efektif ketimbang sekolah secara daring melalui Zoom, karena memang menurut mereka apabila anaknya belajar secara daring itu mereka seperti lepas dari tanggung jawab, sehingga mereka bisa sesuka hatinya meninggalkan tugas dan juga belajar mengajar yang sedang berlangsung. Jadi dapat dikatakan bahwa anak jadi kurang disiplin dan kurang bertanggung jawab dalam belajar mengajar, padahal itu merupakan kewajiban dan keharusan mengikuti pelajaran yang ada di sekolah. Dan dapat saya pastikan juga justru para orang tua siswa ini sangat senang dengan adanya sekolah tatap muka ini, karena memang di sekolah ini memang mereka bisa lebih interaktif ya dalam bertanya ketimbang daripada via Zoom, karena memang via Zoom kita lihat sendiri mungkin ada gangguan teknis seperti jaringan dan sebagainya, sehingga ketika anak mencoba interaktif komunikatif dengan gurunya untuk melemparkan pertanyaan dan tanya jawab pada guru itu sedikit terhambat, bisa jadi karena memang jaringan atau masalah teknis lainnya. Berarti selama belajar daring ini anak-anak ini cukup liar ya. Karena kata orang tua mereka tidak bertanggung jawab, dalam artian mungkin malas belajar atau suka-suka hatinya ya kan? Bukan juga. Daring ini selama daring itu pekerjaan siswa yang ngerjakan orang tuanya. Oh gitu ya. Siswanya tak kemana-mana. Iya. Mak kerjakan lah ini mak. Aku capek kali mak, katanya. Kayak betul aja kok kata mama. Aku pun baru nyuci lagi, masak lagi. Kok suruh ngerjakan PR. Kurang ajar kan. Ya makanya di sini orang bukan cuma anak ya. Anak tadi ada juga laporan dari Freddy juga dan dari kawan kita yang lain, Rehtin. Siswa itu merasa senang karena berjumpa dengan teman-temannya ya. Tapi ini kayaknya teman-teman yang kelas 3 lah ini kayaknya ya. Karena kelas 1 nggak kenal kawannya. Bayangin lah baru masuk langsung pandemi. Iya. Libur. Astaga. Ini kalau melalui daring itu kan nggak hubungan persahabatan itu ya. kan kurang erat ya. Iya. Jadi tadi ini yang sekolah semua Fred, termasuk siswa kelas 10 juga ya? Jadi tadi Bung Arai dan juga Bung Agus, jadi ini hanya simulasi, jadi hanya kelas 7 atau kelas 1 SMP, hanya itu pun hanya satu kelas 32 orang yang mengikuti kelas 1 simulasi. Berarti yang baru masuk tahun ini tahun lalu. Iya, tahun lalu. Ya. Jadi dapat dipastikan bahwa antusias dari para adik-adik pelajar ini memang sangat tinggi, karena memang mereka pada sebelumnya itu tidak sama sekali belum ada yang saling mengenal antara para siswa lainnya dan juga guru-guru yang ada di sini. Berarti sekaligus saling kenalan nggak orang itu ya? Oh, saya ini gitu kan? Iya, salam ya kan. Halo. Salah ini. Aduh. Seru ini. Itu sampai kapan kira-kira berlangsung simulasi ini, Fred? Besok masih ada lagi kah?
Jadi Bang Agus dan juga Bang Ara, jadi simulasi hanya diberlakukan pada hari ini aja. Jadi tinggal menunggu keputusan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan ya, pemerintah pusat, yang katanya menyatakan bahwa bulan Juli akan disahkan ya soal belajar tatap muka ini. Tapi memang pihak sekolah juga masih menunggu keputusan itu seperti apa. Tapi memang simulasi tadi berjalan lancar dan belum tahu kapan lagi akan dilanjutkan. Dan ada satu sekolah lagi sebenarnya yang seharusnya mengadakan simulasi seperti ini, namun belum tahu ini tadi apa halangan sehingga mereka tidak menjalankan simulasi pembelajaran tatap muka ini. Jadi sekolah sampai saat ini masih menunggu, dan kemungkinan ada satu sekolah lagi yang akan menjalankan simulasi itu sekitar 1 minggu lagi gitu. Iya. Itu SMP 1 katanya, SMP 1 Iya. Medan. Ini ada netizen ini yang masuk ini, tapi kita nggak ngerti nih apa yang disampaikannya, apa yang dimaksudkannya. Ini dari Bang Yadi Botax, BOTAAXX, xxx.com. Gauls nih ya. Jadi ditulisnya di sini Edi Ramayadi Bobi Nasution. Apa maksudnya itu ya? Enggak. Apakah beliau ingin menyampaikan agar Pak Edi Ramayadi dan Bang Bobi ini supaya lebih memperhatikan lah soal pendidikan khususnya ini. penyelenggaraan sekolah tatap muka ini ya Bang? Atau yang tadi PPDB. Iya. Perhatikanlah ini Pak Edi. Iya, kok nggak beres gini PPDB gitu ya mungkin ya? Kalau nggak beres suruh push up. Iya. betul. Ini Freddy sudah selesai ya tadi ya? Sudah pulang semua siswa ya Fred? Sudah. Jadi para siswa tadi sudah pulang semua ke rumahnya dan dijemput oleh orang tuanya masing-masing. Oke. Baik. Berarti kau nanti pulang bersamaan dengan satpam sekolah lah ya? Sama. Dari pagi. Sore. Oke. Besok nggak lagi kok. Iya. Terima kasih Fred. Iya. Ya baik, Bang Arai dan Bang Agus, terima kasih. Terima kasih Freddy, selamat bertugas. Luar biasa dedikasi wartawan kita ini Bang. Dari pagi. Makanya gue tanya tadi udah makan loh. Kalau belum beli sendiri. Iya. Dia pulang sama satpam nanti nih, boncengan kayaknya. Satu jalan kayaknya. Ya ini ada berita apa lagi nih Bang? Ya setelah dari soal-soal sekolah ini tadi kita mendapat info siang nih, tapi memang kejadiannya sudah berlalu ya. Tapi unik lucu nih. Unik sekaligus mengenaskan kalau aku. Dan bikin geleng-geleng kepala sebenarnya ya. Jadi ada oknum. Ada oknum dokter muda. Itu disebutnya koas. Kalau koas sama anak-anak muda disebut korban asap. Ya mungkin saja ini korban asap. Korban asap juga ya, nggak tahu juga ya. Karena ini kasusnya unik. Seorang koas, inisialnya JT. Itu diduga melakukan pencurian laptop. Astaga, dokter muda artinya kalau bahasa pasarannya dokter muda maling laptop. Alamak. Punya ininya rekannya. Rekan sesama koas. Iya. Astaga. Nah aku sampai sekarang ini kalau soal ini ya koas gitu. Koas kan pikir dokter kan. Dokter itu kan identik dengan ya secara ekonomi mapan ya. Walaupun ada juga memang misalnya, yang kan? tapi dokter yang melakukan aksi sosial lebih banyak betul. Itu rata-rata tidak kaya. Tapi rata-rata lazimnya kalau orang yang masuk ke dokteran duitnya banyak gitu ya kan? Ini kok maling gitu. Iya. Apa karena tadi koas tadi korban asap. Seperti itu kalau iya. Astaga, tapi Bang, kita karena itu apa ya kan banyak lah kawan-kawan kita di luar ya. Kalau yang seperti itu memang nggak ini lagi nggak berpikir logis lagi dia. Iya ya. Apapun dibuat ya kan. Iya. Tahu ubin lantai. Lantai pun diangkat. Hilang. Astaga. Sudah ini kan sana kesana nggak ada ya kan. Tengok dompet kosong. Apa yang bisa? Kita tengok di lantai. Ini pun terangkatnya juga. Astaga. Kan? Itu kalau korban. Kalau korban asap tadi itu ya. Oh, bisa dijual nih. Untuk sama kita nggak ada. Tapi nggak sempat katanya diperiksa urinnya. Memang harusnya kayaknya perlu juga diperiksa urinnya ya Bang.
Urinnya perlu kayaknya diperiksa ya. Mana Tapi, tahu enggak, koas tadi. Tapi katanya Korban. sudah Ya, damai. terlepas sudah damai lah kan. Barangkali kan koas-koas ini kan ngeri. Kayak abang bilang tadi, udah nggak ada apa-apa berpikir gini. Tetengok lantai. Pokoknya apa yang tertengok lah, Ray? Marmer nih. Apa yang tertengok? Tengok lantai. Lantai. Bisa ini. Begitu stres kali, pergi lagu ke masjid. Berdoa dulu kan, berdoalah dia sholat. Pulang dari masjid tengok selop, tengok selop Pak Ustadz bata, baru pula angkatlah ganti sama swallow yang udah keroak-keroak itu. Ini ngeri kalau korban asap ini, memang. Sepaket jadilah. Kalau kata bandit-bandit di sana, paket lempul pun jadi lah katanya ya kan. Istilahnya palem, paket lempul. Nah, kita ngomong ini orang curiga ini yang dua ini pemain lama. Semalam stasi. Sekarang sabu. Aduh. Enggak, kawan kami banyak. Iya, kawan kami kan di luar banyak. Ya kan sering kita cerita-cerita dengar di warung kopi, istilah-istilah itu. Kadang kita pun awalnya memang merasa ini istilah apa sih, kayak palem gitu. Apa palem? Paket lempul bang. Ya. Bukan polen gitu. ya, polen. Bukan. Polen lempar. Astaga, ini memang lucu ini dokter muda ini. Katanya sampai kejar-kejaran loh bang. Kejaran. Aduh. Dan dia nggak ngaku. Nggak ngaku ya, walaupun udah dapet di tasnya ya. Ya. Cuma tadi ini belum apa sih ya, belum dapat apa alasan dia secara ini. Apakah memang ada penyakit kan, ada penyakit, klepto ya kan bang? Bukan klepo ya? Bukan klepo, tambah N, klepon. Klepon itu ada gula merah dalamnya. Iya, bukan. Klepto mungkin ya, maling. Jangan biasa ilah maling-maling, nggak bagus. Iya. Ada 3 gendang itu. Kalau nggak dangdut, salah ambil, kan bisa. Ya. Misalnya kayak laptop mirip. Kamu salah. ini punyaku lah, kan masukkan. Rupanya salah, karena mirip. Cuma heran juga kalau sama kan nggak mungkin kan, isinya kan beda. Iya betul. Kecuali selop tadi. Iya, selop bisa. selop bata itu kan sama ya. Kecuali ditulis namanya. Kalau ditulis bisa. Dia apa ya? Diukir ya. Kan banyak itu diukir dia kan. Nah. Jadi kayak gitu. Aduh, ya betul. Apakah dia ini salah ambil atau klepto ya, atau koas tadi, korban asap. Iya, ini memang korban asap ini memang patut dicurigai memang ya. Ya kita tunggulah nanti apa ininya. Walaupun katanya sudah ini ya. Sudah damai ya kan. Tapi memang perlu kayaknya dites urin. Jangan-jangan nyabu. Karena memang gendangnya di situ. Iya, di situ ya. Terus yang ketiga ada apa lagi nih bang? Ada apa lagi nih? Ini lucu enggak? Lucu enggak? Lucu-lucu jambu. Lucu-lucu jambu ya. Lucu-lucu mengenaskan juga ini. Iya. Ada. Ini kalau kayak gini kalau aja nih Ray. Ini yang agak wani-wani nih. Iya betul. Ini yang ketiga ini yang sekarang menjadi sorotan ini teman-teman Tribun. Ada oknum di Polrestabes Medan. Ini seorang polisi wanita berpangkat Bribka, berinisial LA, Bribka LA. Ini diduga kuat. Los Angeles bang. Maaf. Aduh, saya jadi keceplosan. Ya ini ada indikasi poluan ini diduga menjadi calo bang. Calon siswa Bintara Polri. Jadi menurut informasi terungkapnya indikasi dugaan percaloan ini, kabar awal yang kita terima itu ketika ada calon siswa yang komplain kepada pengawas. Jadi dia melihat ada calon siswa yang tak pernah nampak dia kok ikut ujian akademik. Loh ini siapa gitu kan? Aku nggak pernah nampak kok tiba-tiba dia ikut ujian akademik. Melaporlah dia sama pengawas. Pengawas menindaklanjuti, dilidik, rupanya joki. Iya, joki rupanya. Ditanya, ada juga. Ada bang joki di kepolisian, ngeri kan? Ngeri ya? Iya, ini pucuknya pasti besar ini joki-joki ini. Dilidik sama Propam. Lidik rupanya kerja untuk Bribka LA. Katanya
bukan satu orang aja bang jokinya bang. Dia Banyak, penyedia kan? joki. Penyedia joki. Kalau satu orang kali 5 juta, Kayak Eli Sugigi lah. joki tepuk tangan. Joki kan. Ya kan? Cuci-cuci. Iya. Ini cuci-cuci bagi-bagi. wah, Tapi ini lebih apa? Ya lebih bagus Eli Sugigi itu Iya, halal kan. Iya, ini nggak halal ya. Merugikan rakyat. Rakyat ini merugikan rakyat. Ini baru sekarang terungkap Baru bang. Kita terungkap, ya? nggak tahu apakah ini Apakah berlangsung. baru sekarang Iya. atau sudah? Betul. Apakah ini sudah menahun kan? Kalau kasus percaloan ini menahun, terus yang lulus itu disebut apa bang? Tadi kalau sekolah ada istilah siswa siluman. Nah, ini nggak usah. Ini ngeri. Ini Kita- polisi jangan ya. Jangan Nanti lah, jangan. kita kena ITE ya. ITE. Jadi disebut apa bang? Polbon. Polisi bodoh. Enggak ya, apa ya kira-kira ya? Apalagi Kalau- kita buat nanti ya. Kita cari-cari dulu. Iya, netizen lah nanti Netizen lah. mana tahu bisa kasih masukan ke kami. Mana tahu ada Kira-kira istilah yang sedikit elegan lah ya kan. Kira-kira kalau ada polisi mendaftar lulus tapi pakai Pakai joki, joki. itu apa istilahnya gitu? Iya. Ya kan? Tapi menurut Kabid Humas tadi katanya mereka sudah melakukan tindakan yang cepat dan sigap. Tegas dan terukur belum? Enggak, belum. Kalau enggak jebol lah dengkul ya. Jadi mereka-mereka yang ketahuan langsung didiskualifikasi, Bang. Katanya begitu. Cuman kita nggak tahu. Ketahuan sekarang. Iya, itu kalau persoalannya, seandainya Bang. Sudah dan sudah ada yang lulus kan? Iya. Itu membuat apa ya? Agak serem ya kalau kita Iya, membayangkan, aneh ya kan, Bang? Daftar polisi pakai joki. Berarti yang lulus-lulus ini Jangan-jangan dokter yang koas tadi joki. Ya, masuknya dulu pakai joki. pakai juga. joki ya, makanya maling bawaannya ya. Astaga, ini bikin malu Kapolres Tabes sebenarnya. Bang. Padahal kemarin Kapolres Tabes itu sempat mendapat pujian dari masyarakat karena mengungkap kasus peredaran narkoba. Pak Sekda, ya kan? Pak Kapolres itu sempat dapat pujian, berhasil mengungkap peredaran narkoba yang di dalamnya Ada Pak ada Sekda. pesta ekstasi Pak Sekda. Pak Sekdanias Utara sana. Pak ya? Sekdanias Utara yang sama 5 orang cepu itu ya kan. Tiba-tiba belum lagi prestasi itu menjadi apa? Kok tiba-tiba muncul kasus ada anggota jadi calo. Waduh, ini sangat mencoreng sekali nih. Tapi apa tanggapan pihak Polda ini? Mungkin kita pihak polisi lah ya. Kita tanya kawan kita nih. Iya, Fadli ya, Fadli. Oke. Gimana Fad? Fadli. Halo Fadli, masih di sana? Ya bang, selamat sore Fadli bang. di belakangnya pohon-pohon Pohon-pohon bambu itu. Bambu ya. Kalau ular takut sama bambu. Ini ular takut sama Baik, Fadli. Bang. Iya. Oke, bisa dijelaskan, Pak? Mainkan Fad. Baik bang, terkait oknum Polwan yang diperiksa di Divisi Profesi dan Pengamanan atau Bitpropam Polda Sumut. Pengungkapan ini berawal dari adanya salah satu peserta mencurigai adanya kecurangan, sehingga tim pengawas dari internal dan eksternal melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa benar peserta yang dicurigai itu menggunakan joki bang. Begitu kira-kira bang. Belum ada dijelaskan lebih lanjut, barangkali mungkin keterlibatan oknum lain ya Bang, kan nggak mungkin sendiri ya Bang, Iya. ya kan Bang? Kira-kira ada nggak Pak soal itu? Kayaknya Polda juga sepertinya saya lihat hati-hati untuk memberikan keterangan, Iya. karena kalau salah-salah bisa blunder. Sebab apa? Kalau ini berlangsung sudah menahun Bang, Iya. seperti itu tadi kan, ini mau disebut polisi apa? Iya. Dan kayaknya nggak mungkin kerja sendiri. Nggak mungkin kerja sendiri Pasti kan? ada sistematis Iya. mekanismenya. Heeh. Kalau ingat dulu zaman apa? Sipen Marum jauh. nampak kali aku tua. UMPTN lah, UMPTN. UMPTN. Ya.
Itu seperti itu. Sekarang apa namanya? SPNB ya. SPNB. SMPPTN. SBMPTN. Iya. Astaga. Si Penmaru. Tahun 90-an awal. Nah, itu ketika zaman itu banyak juga joki-joki itu ditemukan kan. Dan mereka itu tidak bermain sendiri. Ada berjejaring ya, berjejaring mereka ya. Ke atas dan sampai ke atas dan melibatkan pihak universitas dulu. Petinggi-petinggi di universitas. Kalau ini berarti ada indikasi melibatkan petinggi Polri. Itu gimana, Pat? Bisa dijelaskan? Bang, tadi terputus bang. Oh my god, my god. Kira-kira ada nggak indikasi keterlibatan petugas lain misalnya? Karena kan ada patut diduga ini kan berjejaring, begitu kan? Ada nggak kira-kira penjelasan kepolisian soal itu? Nah, untuk penjelasan itu bang, tadi juga kita singgung bang. Cuman Kabid Humas mengatakan bahwa ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Propam. Hasilnya belum diketahui bang. Namun Kombes Hadi sendiri ya selaku Humas mengatakan bahwa ini merupakan kinerja cepat dari pihak pengawas internal dan eksternal bang. Agar menciptakan Polri yang berkualitas bang. Gitu katanya bang. Menciptakan Polri yang berkualitas. Gitu ya? Ya. Terus ditegaskan itu. Ya pihaknya juga mengimbau bang agar peserta-peserta yang akan mencalonkan sebagai anggota polisi tidak menggunakan joki, harus percaya diri dan kemampuan sendiri bang. Jika gagal maka lakukan introspeksi, begitu kira-kira bang. Coba lagi tahun depan, kan gitu. Tapi ngomong-ngomong soal joki ya kan, jokinya itu kira-kira kok harus pakai joki gitu? Pertanyaannya di dalam yang susah. Yang susah kira-kira ya. Tapi kan joki itu kan hanya untuk ujian tertulis kan, Padli? Atau kayak fisiknya apanya itu ada juga pakai joki? Kan ada ujiannya banyak tuh kan? Iya, untuk sementara ini bang fisik, masih ada di kesehatan, akademisi ada bang. Pantohir. Berarti khusus akademik aja ini jokinya ya? Khusus ujian tulis ya? Baru ketahuannya di akademik tadi bang. Aneh juga kalau sampai ujian fisik pun harus pakai joki kan? Nggak mungkin ya, kan? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Gimana gitu kan? Kata suruh nggak mungkin dong. Kalau kata Asmuni dulu itu, iya. Sri Mulat itu hil yang mustahil. Oh, itu di atas hal yang mustahil. Di atasnya lagi level makrifat. Makrifatnya lebih tinggi ya. Gimana kan? Yang lari-lari apa kan nggak mungkin dijokikan mungkin kan? Ya betul. Tapi Padli itu ada nggak penjelasan dari polisi kalau seandainya nanti ketahuan lah, ini kan yang sekarang ketahuan, ya kan? Masih satu orang yang sedang ujian. Nah, ketika nanti dalam penyelidikan itu diketahui bahwa penjokian ini sudah berlangsung bertahun-tahun, itu apa yang bakal dilakukan? Kan berarti sudah ada yang lulus nih polisinya, sudah jadi polisi sekarang. Nah, ketika itu ketahuan, apa tindakan untuk polisinya? Sudah ada disampaikan tidak? Belum. Saat ini bang, memang Polda sendiri masih fokus untuk pemeriksaan LA ini bang. Belum ada keterangan lebih lanjut terkait itu bang. Oke. Ya. Baik. Padli. Kayaknya memang kepolisian harus berhati-hati dalam menyampaikan keterangan ini kan? Iya, masih dengan cermat lah. Dengan cermat ya. Cermat menyampaikan kepada publik. Iya. Biar nggak salah. Iya. Baik Padli, terima kasih banyak atas laporannya. Mungkin tetap dipantau khususnya menyangkut indikasi keterlibatan petugas lain dalam kasus ini. Terima kasih Padli. Siap bang, selamat sore bang. Sore. Jangan dekat-dekat kali sama bambu itu Padli. Ada ular sana. Hati-hati. Ini lucu ya bang. Iya. Pakai joki, terus kalau seumpama nanti sudah berlangsung lama kayak apa gitu. Iya. Misalnya ada berapa orang lagi tuh kan? Misalnya dia beroperasi lah bilang dari tahun 2018. Dan 3 tahun berarti kan? 3 tahun. Berapa orang yang sudah lulus Iya. dalam 3 tahun itu? Dan sekarang sudah jadi polisi tuh kan? Iya. Udah naik pangkat itu pasti. Udah bribda lah. Ya, bribtu, Udah bribtu, ya kan?
Apakah ada kemungkinan itu nanti diberi tindakan tegas? Iya. Itu cuma aneh itu ya kan? Kita tunggu aja lah, ini menarik nih, skandal. Skandal ya. Polisi nggak berani kita bilangnya, kita nggak berani bilangnya polisi siluman ya. Udah terbilang. Siswa aja siswa. Siswa nggak apa-apa ya, siswa tengah malam. Siswa tengah malam. STM ya. Siswa tengah malam ya. Ini baru masuk nih apa nih? Dari siapa lagi Bang? Rizky. Siapa yang suka beraktivitas tengah malam? Ini pemain begadang. Pemain begadang ya. Jadi memang 3 topik ini cukup menarik tadi ya Bang. Pertama itu soal PPDB yang sampai sekarang nggak beres ya kan. Ada laserpernya rusak, banyak keluhan. Kemudian muncul lagi tadi ada dokter muda maling ya kan. Dan terakhir yang memang ini cukup mencengangkan sebenarnya. Joki polisi. Waduh, ini pikir cuma di kampus saja, di mahasiswanya mau ada joki. Ada joki, di kepolisian juga joki. Apa sih yang ditanya di situ ya? Iya, nggak tahu Bang. Ada soal fisika, biologi, kimia, kan nggak ada ya? Atau ada pertanyaan kapan tanggal kiamat pasti? biasanya pengetahuan umum itu kalau apa? Iya ya, pengetahuan umum ya Bang. Iya. Pengetahuan umum. Mungkin ada hitung-hitungan mungkin Bang. Hitung-hitungan kayak ya kan nggak mungkin koran. Kan nggak mungkin sinus kosinus kuadrat ditanya untuk polisi kan untuk apa? Iya ya. Tapi kalau begitu berarti lemah dong ya. Makanya masa jentut atau pas fisiknya kan nggak mungkin juga kan. Bang. Dia suruh lari besok loh. Nggak mungkin. Kan bukan kau yang lulus. Iya. Tadinya tinggi habis itu pendek. Lain orangnya kan nggak mungkin juga. Iya ya. Ini skandal ini ya Bang. Harus diungkap ini ya. Kita lihat lah. Iya. Kita meminta ketegasan Bapak Kapolda. Ya kan Pak Kapolda harus ngomong ini ya kan, harus terbuka. Jangan ditutup-tutupi Pak. Gimana Pak? Siapa tahu banyak anak buah Bapak itu yang rupanya joki, kan? Polisi bodong. Oke Bang, ini kayaknya udah ngelantur terlalu jauh. Kayaknya harus kita tutup ini segmen Selamat Sore Medan. Tapi itu tadi lah ya, kita berharap semua bisa terbuka dengan terang ya kan, sehingga masyarakat juga tidak bertanya-tanya dan memunculkan berbagai spekulasi yang nggak baik. Mungkin itu aja dari kami. Selamat sore Medan. Selamat sore.